Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas kedua, yaitu sistem vertikal elevator atau lift. Pertama, sejarah elevator. Sejarah pertama kali ditemukannya elevator yaitu pada tahun 1854. Elizabeth Otis menemukan sistem keselamatan lift untuk pertama kalinya. Lalu pada 23 Maret 1857, lift Otis dipasang untuk pertama kalinya di New York City dengan menggunakan tenaga uap sebagai penggerak mesin. Pada tahun 1861, Otis berhasil mendirikan pabrik lift pertama di dunia. Setelah meninggalnya Otis, anaknya mengembangkan warisan dengan membentuk Otis Brothers Co. Prinsip kerja elevator sama dengan pesawat sederhana, yaitu sistem katrol. Lalu bagaimana sistem kerja dari elevator? Sistem kerja elevator dapat dibagi menjadi dua, yaitu simplex tunggal dan duplex ganda. Simplex adalah elevator bekerja masing-masing, tidak saling berhubungan satu sama lain. Contohnya, jika suatu gedung memiliki 4 elevator dengan 4 tombol, apabila tombol pertama ditekan, elevator lainnya tidak terpengaruh. Sedangkan duplex adalah elevator bekerja dengan berhubungan satu sama lain. Contohnya, jika suatu gedung memiliki 4 elevator dengan 2 tombol, apabila salah satu tombol ditekan, maka semua tombol akan menyala dan elevator akan bergerak sesuai permintaan. Jenis-jenis lift. Yang pertama, lift penumpang atau passenger elevator. Elevator ini berfungsi untuk mengangkut manusia saja. Karena mengangkut keselamatan manusia, elevator ini memiliki sistem keamanan yang paling bagus. Elevator ini biasa kita lihat di mall, hotel, gedung perkantoran, dan gedung-gedung bertingkat lainnya. Yang kedua, lift service atau elevator service. Elevator ini biasa ditemukan di hotelan yang berfungsi untuk mengangkut barang kamar-kamar hotel. Elevator ini juga memiliki sistem keamanan yang sangat bagus. Perbedaannya hanya dalam pengangkutannya saja. 3. Lift barang, freight elevator. Elevator ini berfungsi untuk mengangkut barang saja. Elevator ini dapat ditemukan di pabrik yang membutuhkan mengangkut barang dari lantai bawah ke atas atau sebaliknya. 4. Lift pasien. Elevator ini digunakan di rumah sakit dan biasanya untuk membawa tempat tidur pasien. Lift ini sama dengan lift penumpang. Sistem keamanannya pun sangat bagus. Lift ini berukuran sesuai dengan tempat tidur pasien. 5. Lift pelayan atau dumb waiter. Elevator ini sama saja dengan lift, tapi ini untuk mengangkut barang-barang yang keadaan sistem keamanannya pun sangat bagus. Komponen utama elevator. 1. Controller. Controller ini berfungsi untuk mengendalikan kerja lift tersebut. Komponen tersebut akan memberikan instruksi jika lift akan bergerak atau berhenti sesuai dengan permintaan. 2. Governor. Governor ini adalah alat pengaman yang berfungsi jika lift bergerak melebihi kecepatan maksimum, maka alat ini akan bekerja dan lift akan berhenti secara elektrik maupun mekanik. 3. Guide rail. Rel-rel ini dipegang oleh bracket-bracket yang diangkut ke dinding beton pada jarak-jarak tertentu sesuai dengan instruksi pabrik. 4. Kereta lift. Pada kereta lift ini terdapat tombol-tombol yang berfungsi untuk membuka tutup lift dan penumpang dapat memilih lantai tujuannya. 5. ARD, Automatic Rescue Device. Alat ini berfungsi menggerakkan elevator ke lantai terdekat jika terjadi pemadaman atau gangguan listrik supaya penumpang tidak terjebak di dalam lift. 6. Door System Lift, berfungsi untuk menutup ruang luncur dari luar. Alat berfungsi untuk menutup ruang luncur dari luar. Alat ini dipasang mengaman secara seri sehingga apabila salah satu pintu lift terbuka, lift tidak akan bisa dijalankan. 7. Safety Switch. Fungsi switch untuk pengamanan pada akhir perjalanan, baik turun maupun naik. Setiap ruangan luncur pasti terdapat bumper pengamanan yang berfungsi sebagai pengaman jika switch otomatis tidak bekerja. Demikian penjelasan tentang transportasi vertikal elevator dengan jenis-jenis lift berdasarkan fungsi dan beberapa komponen utama dalam lift. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari sistem vertikal elevator atau lift. Di sini dia ada jenis-jenis sistem vertikalnya. Satu tangga merupakan jalur yang menarik tangga yang menghubungkan satu lantai dengan lantai atasnya.
dan mempunyai fungsi sebagai jalan untuk naik dan turun antara lantai yang bertingkat. Penempatan atau letak ruang tangga tersendiri mudah dilihat dan dicari orang. Tidak berdekatan dengan ruang lain agar tidak mengganggu aktivitas penghuni lainnya. Tangga juga mempunyai fungsi sebagai jalan darurat. Direncanakan dekat dengan pintu keluar sebagai antisipasi terhadap bencana alam seperti kebakaran rumah lainnya. Ada tangga yang digunakan untuk sirkulasi umum dan ada tangga yang digunakan untuk kepentingan darurat. Dan berbeda dengan tangga menggunakan sistem pijakan undang-undang, maka rem merupakan bidang miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Rem memiliki tingkat kemiringan tertentu yang dapat dilalui dengan nyaman oleh manusia. Keunggulan rem dibandingkan tangga adalah bisa dilalui oleh kursi roda atau roda lainnya, baik oleh troli barang. Karena itu pada bangunan yang ramah terhadap difabel, hendaknya menggunakan rem sehingga masih terjangkau oleh pengguna kursi roda dan lainnya. Elevator atau lift. Lift awalnya adalah derek yang terbuat dari tali. Pada tahun 1853, Elizabeth Neves Otis, salah seorang pionir dalam bidang lift, memperkenalkan lift yang menghindarkan jatuhnya ruang lift jika kabelnya putus. Rancangan mirip dengan suatu jenis mekanisme keamanan yang masih digunakan hingga kini. Elevator atau lift adalah alat transportasi pada bangunan yang bergerak secara vertikal yang membawa penumpang, peralatan, dan muatan dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Lift memiliki dua macam tipe, yaitu lift elektrik dan lift hidrolik. Selengkapnya tentang lift bisa dibaca. Kemudian eskalator atau tangga berjalan. Pada tahun 1899, Charles Desberger bergabung dengan perusahaan Otis Elevator, yang mana dari dia timbullah nama eskalator yang diciptakan dengan menggunakan kata skala, yang dalam bahasa Latin berarti langkah-langkah atau step, dengan elevator. Bergabungnya Seeberger dan Otis telah menghasilkan eskalator pertama step type eskalator untuk umum, dan eskalator itu dipasang di Paris Exhibition pada tahun 1900. Eskalator adalah tangga berjalan yang terdiri dari pijakan-pijakan yang pasang pada sabuk yang berputar secara terus-menerus. Eskalator atau tangga jalan adalah salah satu transportasi vertikal berupa konveyor untuk mengangkut orang, dan terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rel atau lantai yang digerakkan oleh motor penggerak. Cukup sekian dari penjelasan kami di sistem vertikal elevator. Kami dari kelompok Umar Hidup Kuning dan Andre Farija mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.